Sallu ala Muhammad. Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, secara masif, sistematis, berkelanjutan, para kiai kampung melakukan konsolidasi untuk merungkat Habib Dobolowi. Para kiai-kiai di kampung justru lebih memiliki kesadaran, bisa melihat arogansi dan supremasi para Habib Dobolowi yang sudah mengotori ajaran agama Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kultur serta budaya Nusantara. Jadi sangat aneh kalau misalkan masih ada orang-orang di kota, kiai-kiai di kota justru membela Habib Dobolowi. Dan ini para kiai-kiai di 3 kecamatan paling ujung di timur laut kaki Gunung Slamet dari arah Purbolinggo, Kecamatan Rembang, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, berkumpul di tempatnya Kiai Gunanto, bersepakat dan berikrar untuk melakukan konsolidasi, membentuk Laskar Sabilillah di kecamatannya masing-masing, lalu ditingkatkan sampai ranting atau sampai tingkat desa dan pondok-pondok di lingkungan mereka berada. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa fil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsyis Syadid. Kami adalah pengurus pimpinan cabang perjuangan Wali Songo Indonesia. Dan Laskar Sabilillah Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, Kecamatan Karanganyar. Satu, siap berjuang demi agama Islam yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Siap setia kepada bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Empat, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan merusak fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Siap berpegang teguh pada kebenaran
dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. 6. Siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindunginya dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. 7. Siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. 8. Siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran, sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. 9. Berjanji akan menjunjung tinggi nilai sejarah, martabat dan kemuliaan para ulama Nusantara. Buat para saudara-saudaraku yang masih menjadi mukibin para kabib, mari kita di tahun baru ini evaluasi diri. Bukankah dari kecil kita dibesarkan, dibina, dibimbing, mengerti segala sesuatunya dari orang-orang yang terdekat dari diri kita, kedua orang tua kita dan lingkungan sekitar, para kiai-kiai kampung, guru-guru TK dan guru-guru SD yang semuanya pribumi. Mereka lah yang bisa menjadikan kita untuk melakukan segala sesuatu yang hari ini kita bisa raih, lalu sempat terbuai dan tertipu oleh penampilan para kabib Dobolowi yang seolah-olah ulama, tapi sebenarnya cuma bisa cuap-cuap tanpa menguasai literasi keagamaan, khususnya kitab kuning. Dengan congkaknya mereka mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dengan membuat struktur organisasi Rabithah Alawiyah yang ternyata palsu. Biarlah yang berlalu telah berlalu, kita kembali lagi ke basic di mana jati diri kita terbentuk. Bahkan jauh sebelum Kabib Dobolowi berada, setidaknya dari catatan tahunan yang kita miliki, tahun 66 Masehi, kita sudah memiliki peradaban dengan membuat bahasa sendiri, tulisan sendiri, penanggalan sendiri. Hono Coroko yang dibuat oleh Aji Saka, bukti peradaban kita jauh lebih mulia daripada Kabib Dobolowi yang memalsukan sejarah. Raja-raja di Nusantara jauh sebelum keberadaan orang-orang Kabib Dobolowi yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sekarang sejarah Kabib Dobolowi belum pernah memiliki sebuah kewilayahan atas kerja, atas prestasi budaya untuk membuat sistem pemerintahan yang berhasil, misalkan kerajaan atau republik ataupun apa saja. Perkumpulan organisasi dan perilaku para Kabib Dobolowi justru dalam sejarahnya selalu membuat gaduh di mana dia berada. Utsman bin Yahya dan gerombolannya didatangkan oleh Belanda ke Nusantara untuk menjalankan politik pecah belah. Musa Al-Munawar, Aidit, Barokbah, Sofyan Barokbah, semuanya klan Ba'alwi mencatatkan sejarah hitam di bumi Nusantara. Rizik Syihab yang dalam istilah Gus Dur teroris lokal dengan FPI-nya
juga menciptakan kegaduhan-kegaduhan di Indonesia. Dan pada saat hari ini kita tidak bisa menutup mata keterbelahan bangsa ini, adanya mukibin-mukibin pekok yang justru taklid buta kepada para Khabib Debolowi, memusuhi pribumi yang sudah tercerahkan untuk kembali ke peradaban yang kita miliki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan azas Pancasila. Prinsip dasarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Mereka mengajarkan rasisme, menganggap klan Baalwi lebih mulia dari pribumi. Hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus mengotori bumi pertiwi. Saatnya kita melawan terhadap arogansi dan supremasi para Khabib Debolowi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.